Mas Chandra, mohon izin ini waktunya nyela sebentar dalam rangka World Radio Day 2021. Saya penasaran karena saya coba pantau dari laman UNESCO yang menyebutkan tema besarnya adalah New World, New Radio. Lalu ada subtema Evolution, Innovation, and Connection. Kalau menurut Mas Chandra sendiri, evolusi radio seperti apa yang terjadi sekarang ini, Mas Chandra? Jadi kalau kita lihat bahwa radio kita ini sangat berbeda sekarang ya, maksudnya sangat berbeda dengan radio 30-20 tahun yang lalu. Ya, lanskap industri media Indonesia ini bukan cuma radio, tapi seluruh media sudah banyak berubah sejak 20 tahun yang lalu. Oke. Penyebabnya apa? Karena perkembangan pesat teknologi internet dan teknologi digital. Nah, ini perkembangan pesat kedua teknologi ini telah melahirkan media-media baru dan mendorong terjadinya perubahan perilaku mengkonsumsi media di tengah masyarakat. Jadi sekarang apa yang kita lihat nih Mas, itu yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita baca, itu umumnya datangnya udah dalam bentuk digital. Yaitu dalam bentuk rangkaian angka 0 dan 1. Jadi di dalam kacamata teknologi tidak ada lagi perbedaan antara audio, video, teks, dan grafis, itu udah nggak ada lagi. Ya, kalau dulu tiap jenis informasi itu datang dalam bentuk berbeda, nonton film kita perlu ke bioskop, kirim surat menggunakan pos, baca informasi mesti beli koran tercetak, dengar radio menggunakan pesawat penerima radio, ya, lihat televisi juga menggunakan pesawat penerima TV. Sekarang informasi hadir melalui cuma satu perangkat saja, ya, smartphone yang kita pegangin ini sekarang ini terhubung dengan internet dan sudah menjadi radio, menjadi televisi, menjadi kamera, koran, majalah, buku, telepon, mesin ketik, bahkan biro perjalanan, shopping mall. Ya, jadi ini revolusi yang dahsyat, yang menyebabkan, nah ini yang penting, kekuatan besar yang sebelumnya dimiliki oleh content provider kita, stasiun televisi, stasiun radio, penerbit, itu bergeser kepada konsumen. Masyarakat pengguna informasi ini. Sekarang user yang menentukan apa, kapan, di mana, dan bagaimana mereka memperoleh informasi dan hiburan. Betul. Istilah on demand itu menarik buat saya Mas Chandra, karena sekarang ini seperti Anda katakan di awal, terjadi perubahan perilaku pada konsumen. Bagaimana mereka mengkonsumsi, memilih dan memilah berita dan informasi atau hiburan yang mereka inginkan. Dan kalau menurut Mas Chandra, ada fase di mana orang-orang radio itu tergagap-gagap dengan teknologi baru ini. Tapi pelan-pelan mau tidak mau beradaptasi. Kalau menurut Mas Chandra, dari skala 1 yang terburuk sampai 10 angka yang terbaik, begitu ya, adaptasi orang radio terhadap perkembangan ini sudah sampai ke level mana ya Mas Chandra ya? Di Indonesia, ya, kita lihat umum ya, tentu saja ada radio-radio yang sudah sangat siap beradaptasi dan sudah memulai perubahan-perubahan ini sejak 5-10 tahun yang lalu. Tapi banyak juga radio-radio kita yang baru memulainya sekarang karena mungkin juga ada perbedaan sumber daya ya. Jadi ada yang punya sumber daya yang lebih lengkap, ada yang nggak punya sumber daya lebih lengkap. Jadi adaptasinya berbeda-beda dari satu stasiun ke stasiun yang lain. Tetapi di Indonesia secara keseluruhan saya kira angkanya udah 6 sampai 7 gitu. Ya, secara keseluruhan. Dan dia diakselerasi selama masa pandemi yang selama 1 tahun ini perkembangannya luar biasa. Ya, teman-teman segera dengan sangat kreatif itu memadukan berbagai platform dan mulai mencobanya secara terintegrasi. Saya kira di hampir semua daerah di Indonesia udah mulai lakukan itu. Jadi kita nggak ragu lagi lihat bahwa radio-radio di daerah sekarang juga sudah streaming, sudah punya Facebook dan sudah punya digital media yang lain. Mas Chandra, cukup menarik. Ada beberapa poin yang Anda manfaatkan juga tampil di pagi hari ini, yaitu user menentukan, kemudian Anda juga mengamati bahwa sekarang ini orang bisa melakukan informasi atau membagikan informasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang cukup menarik, saya coba lihat dari catatan sejak Marconi mengirimkan pesan pertama tahun 1800-an sampai dengan tahun 60-an, 70-an, 80-an, 90-an. Ada fase di mana disebutkan bahwa radio akan mati dengan munculnya televisi, radio akan tergusur dengan adanya televisi full musik, dan sebangsanya. Lalu ada mengatakan, wah ini radio bakal ditinggalkan gara-gara adanya digital teknologi. Kalau menurut Mas Chandra, seperti apa kita menyikapi perubahan-perubahan ini Mas Chandra?
Mas, ini medium yang namanya radio ini adalah medium yang paling survive mengatasi berbagai tantangan zaman. Jadi bukan sekali ini aja radio siaran menghadapi tantangannya. Dulu seperti yang Mas bilang tadi, munculnya televisi juga membuat industri radio terguncang. TV jadi selebriti baru di masyarakat, popularitas radio menurun tajam, pendengar, artis, pengisi acara, sponsor pindah ke televisi. Tapi tahun 1949, David Sarnoff, Bapak Radio Indonesia, Bapak Radio Dunia, Iya, betul. itu menulis, radio siaran tidak akan mati, tapi proses penyesuaian sangat diperlukan dan penting. Ini kalimat yang berlaku hari ini juga. Nggak akan mati radionya, tapi proses penyesuaiannya sangat diperlukan dan penting. Ditambah segera. Karena kecepatan perubahan teknologi itu luar biasa cepatnya, seringkali lebih cepat dari kemampuan kita beradaptasi. Nah, kalau dulu tahun 50-an di Amerika, sejak adanya televisi, radio mulai melakukan pembenahan. Medium ini kemudian menemukan fungsi barunya, yaitu bukan sebagai pesaing televisi, tapi sebagai pelengkap TV. Gimana tuh caranya sebagai pelengkap TV? Radio berkonsentrasi pada konsumen yang lebih tersegmentasi. Dan radio menciptakan format-format baru yang khusus untuk kelompok sasaran tersebut. Radio juga berkonsentrasi menggarap acara-acara pagi, siang, dan sore hari, dan melepas acara malam untuk penonton televisi. Jadi, complementary. Dan karena itu, radionya nggak pernah mati. Sekarang, radio juga harus jadi complementary dari media-media baru. Kenapa? Karena media-media baru ini sebenarnya paling cocok kawin dalam tanda petik dengan radio. Medium ini medium yang personal, sekaligus media massa. Dan itu juga terjadi di dunia internet. Itu loh, Mas. Iya. Ada poin lagi yang juga saya ingin dalami dan ingin dapatkan pendapat dari Mas Chandra Nofriyadi. Mas, semua orang pegang gawai, semua orang mampu memproduksi berita dan informasi, menyebarkan informasi seketika. Tapi kita tenggelam dengan tsunami informasi yang beragam, kemudian di antara informasi itu ada yang dikenal dengan hoax, berita-berita yang tidak benar. Kalau menurut Mas Chandra, peran radio sebagai komplementer, sebagai validator, itu bagaimana ya, Mas ya? Iya. Radio juga punya peran, jangan lupa radio juga punya peran sebagai pemberi edukasi literasi media kepada masyarakat. Ini adalah semuanya barang baru buat kita. Kita semua sedang terkaget-kaget, tetapi percayalah, sekali waktu nanti ada equilibrium di mana masyarakat menjadi lebih pintar dalam memilih gitu ya, dan tentu saja harus didorong nih oleh semua pihak, bukan cuma oleh radio saja, tapi juga oleh semua pihak. Misalnya juga mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi juga diajarkan sejak awal literasi media. Saya kira pelan-pelan nanti masyarakatnya jadi tambah pintar. Kalau masyarakatnya tambah pintar, mestinya hoaxnya berkurang. Sebagai orang yang berkutat di radio juga, Mas Chandra, saya kembali bertanya seperti yang saya tanyakan pada Pak Fixer dan Pak Benny. Otokritik untuk kita. Bagaimana, Mas? Kalau kita mengaca pada diri kita sendiri itu seperti apa ini, Mas Chandra? Monggo. Ada beberapa hal, terutama untuk broadcaster ya. Jadi broadcaster itu, yang pertama, kompetensi dasar broadcaster itu tetap relevan sampai saat ini. Bagaimana kita memproduksi, memprogram, dan kemudian mempresentasikan pesan, itu banyak sekali kompetensi yang terhubung dengan ketiga hal tersebut, itu harus kita perkuat. Karena kalau enggak, kita akan terdorong menjadi pembuat konten yang asal-asalan. Nomor 2, kita mesti punya kemampuan membaca, memahami, dan beradaptasi dengan kebutuhan audiens yang berubah dengan cepat. Ini pesan saya kepada semua teman-teman di radio. Ya, kemampuan beradaptasi dengan perubahan teknologi dan aktif terlibat dalam penggunaan media-media baru ini. Itu salah satu kritik kita supaya adaptasinya menjadi lebih cepat. Untuk penyiar, tambahannya adalah mampu memPR-kan diri sendiri supaya populer dan dikenal target market. Biasanya penyiar radio itu senang cuma ada di depan mikrofon, di luar dia jadi pendiam. Nggak mampu memPR-kan diri ya. Jangan lupa ya kawan-kawan, persaingan kita akan semakin ketat, broadcaster dengan kemampuan yang tanggung akan sulit bersaing, tapi sebaliknya terbuka peluang besar untuk berkarir di berbagai media bagi broadcaster top rating. Ya, bisa jadi produser media media di
konten di multi platform, bahkan bisa jadi selebgram yang penghasilan jauh lebih besar dari kalau dia kerja di radio. Ini menarik dan menggoda saya untuk bertanya lagi nih Mas Chandra. Katakanlah kalau orang-orang radio sebagai penyiar, sebagai announcer, kemudian mempiarkan diri sendiri, kemudian populer di luar, dan banyak job di luar, nanti majikannya protes, ini terlalu banyak kegiatan di luar, radio ditinggalkan. Gimana pendapat Anda Mas Chandra? Ya itu dia kemampuan untuk jadi membelah diri, kemampuan membelah diri itu jadi oke sekarang di dunia digital seperti ini. Orang bisa bekerja dari mana saja, multitasking, multiplatform. Dan jangan ragu sama itu, sepanjang dia profesional dan melakukan fungsi atau tugasnya dengan baik, saya kira itu nggak akan jadi problem. Teman-teman di radio sekarang udah mulai siaran dari rumah. Setelah dia siaran, dia kemudian membuat konten pribadi di YouTube, di Instagram, dan macam-macam. Nggak usah khawatir sama itu. Akan ada masa di mana kita mampu mengelola itu dengan baik. Mas Chandra, terima kasih waktunya untuk bergabung dengan kami di pagi ini. Mas Chandra, sebelum Anda pamit, saya dapat mandat untuk menitipkan salam kepada Anda khususnya dari Ariona Arifin yang dulu bersama-sama Anda. Gitu. Hai Ari, terima kasih. Nanti Mas Ari sekali ya. Betul. Nanti Mas Ari bergabung dengan kita di nanti sesi 8:30, Mas Chandra. Maturun Mas Chandra. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.